Salam jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Pendidikan di Taman Eden. Diambil dari Pedoman Pendalaman Alkitab, Sekolah Sabat Dewasa, Triwulan 4 tahun 2020, dengan tema besar Pendidikan. Ditulis oleh Rektor Universitas Advent di seluruh dunia. Ayat hafalan kita diambil dari buku Ayub 36 ayat 22. Firman Allah berkata, "Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia?" Ayat hafalan kita memberikan informasi bahwa Allah disebut guru, guru agung. Semua guru di dunia ini adalah guru bawahan dari guru agung itu. Pokok pikiran pelajaran sekolah sahabat dewasa minggu ini adalah sekolah percontohan sepanjang zaman. Langkah-langkah untuk memahami pelajaran sekolah sahabat minggu ini dapat dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu pendidikan sebelum berdosa, pendidikan setelah berdosa, dan harapan untuk pemulihan. Pendidikan sebelum berdosa. Ada 4 unsur daripada sebuah sekolah. 4 unsur besar dari sebuah sekolah, yaitu gedung sekolah, buku pelajaran sekolah, tenaga pengajar atau guru, dan murid. Pertanyaannya adalah, apakah sistem pendidikan di Taman Eden memiliki unsur-unsur sebuah sekolah? Siap-siap kita akan terbang ke Taman Eden. Jangan lupa ikat sabuk pengaman Anda dengan baik. Unsur-unsur pendidikan di Taman Eden. Gedung sekolahnya adalah Taman Eden itu sendiri. Buku pelajarannya adalah alam. Tenaga pengajar atau gurunya adalah pencipta. Murid sekolah Taman Eden adalah Adam dan Hawa. Unsur-unsur pendidikan di Taman Eden ini diambil dari tulisan Ellen G. White dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 15. Pendidikan adalah cara Allah memperkenalkan kepada Adam dan Hawa tentang keberadaan Allah. Pendidikan adalah cara Allah memperkenalkan kepada Adam dan Hawa bahwa Dia itu ada. Pendidikan adalah cara Allah memperkenalkan kepada Adam dan Hawa tentang karakter Allah, tentang kebaikan Allah, dan tentang kasih Allah. Sistem pendidikan di Taman Eden ada 3 bagian yang penting, yaitu yang pertama kita sebut dengan work education atau pengembangan fisik. Kejadian 2 ayat 15 firman Allah berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita perhatikan ayat ini ada 2 kata yang ada hubungannya dengan work education atau pengembangan fisik, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya Tuhan Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Adam dan Hawa untuk mengembangkan fisik mereka. Ini yang kita sebut dengan work education, mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah mengetahui kemampuan Adam sebab Dialah yang telah menciptakannya. Dia dapat mengajar Adam untuk memahami dan menyadari potensi yang ada padanya. Sehingga dengan bekerja, maka ia dapat mengembangkan potensi fisik dan inteleknya berkembang menjadi lebih sempurna. Jadi, kita harus memiliki pendidikan yang mencakup work education atau pengembangan fisik. Fisik yang sehat akan menghasilkan pemikiran yang sehat. Fisik yang kuat akan menghasilkan pemikiran yang kuat. Kesegaran fisik akan membuat pemikiran juga menjadi segar dan mudah menerima pelajaran. Dan ini hanya dapat diperoleh dengan bekerja. Bekerja secara fisik. Itu makanya sekolah-sekolah kita ada mata kuliah, mata pelajaran yang kita sebut dengan work education atau pengembangan fisik. Yang kedua adalah intimacy education atau pengembangan sosial. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 firman Allah berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita sedang berbicara tentang pendidikan di dalam rumah tangga. Pendidikan di dalam keluarga, intimasi dalam keluarga, pengembangan sosial di dalam keluarga, dan ini hanya dapat dilakukan bagi mereka yang sudah sah di dalam pernikahan. Allah juga mengetahui bahwa manusia memerlukan hubungan sosial yang lebih intim satu dengan yang lain di dalam keluarga.
suami istri yang sudah disatukan. Dan bagi mereka yang belum disatukan, belum bisa. Untuk apa? Karena mereka sedang menggambarkan hubungan mereka dengan Allah. Dia menciptakan sebuah ruangan keintiman di Taman Eden dalam batas-batas dari taman itu. Dan yang ketiga adalah diciptakan untuk berkuasa. Ini adalah pengembangan mental. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 firman Allah berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Raja di bumi ini adalah Adam dan Hawa. Raja segala alam semesta ini adalah Allah. Allah membagikan kekuasaan kepada Adam dan Hawa. Allah membagikan kepada Adam dan Hawa pengembangan mental. Jadi mereka bisa bekerja secara fisik, mereka mengembangkan pengembangan fisik, mengembangkan pengembangan sosial, dan mengembangkan pengembangan mental dengan menjadi penguasa di atas muka bumi ini. Bagaimana cara Adam berkuasa atas segala makhluk ciptaan Allah? Firman Allah berkata dalam Kejadian 2 ayat 19, "Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu." Pertama-tama ketika dia berkuasa atas alam ini, atas binatang, dengan cara memberikan nama. Dan nama itu adalah pengembangan mental Adam. Kejadian 2:20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Semuanya diberi nama. Artinya Adam memiliki kecerdasan mental yang cukup baik karena dia belum berdosa. Adam mampu memberikan nama kepada semua binatang dan mengingat nama-nama binatang itu dengan baik. Adam memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa. Ia juga memiliki kecerdasan sosial yang baik. Dan juga memiliki kecerdasan fisik yang prima. Rancangan ruang kelas di Taman Eden. Salah satu kesenangan paling besar dari kebanyakan guru adalah menata ruang kelas mereka. Menggantungkan papan, buletin, menyusun alat-alat bantu, mengatur ruangan-ruangan dengan cara yang diinginkan. Ketika kita melihat pada cara pandang Allah terhadap ruang kelas di Taman Eden, kita melihat di sana kepeduliannya. Ia menyiapkan sebuah lingkungan belajar bagi Adam dan Hawa. Dia menginginkan keindahan meliputi mereka. Kita dapat membayangkan bahwa setiap bunga, burung, binatang, dan pohon-pohon menawarkan suatu kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk belajar lebih banyak mengenai dunia mereka dan tentang pencipta mereka. Bagian kedua adalah pendidikan setelah berdosa. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Bukan? Kata cerdik diterjemahkan dalam beberapa versi sebagai licik. Ular menyatakan Allah sebagai lawan dari kelicikan. Allah adalah guru yang tidak jujur kepada Adam dan Hawa. Ular katakan Allah adalah guru yang tidak jujur kepada Adam dan Hawa. Kelicikan ular menyebabkan sebuah elemen negatif diperkenalkan kepada Adam dan Hawa. Bahkan seluruh Taman Eden yang sejauh ini hanya tampak sempurna. Di dalam Kejadian 3:3 firman Allah berkata, "Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Hawa mengulangi kembali perintah itu, tetapi dia tidak menyatakan itu dengan tegas bahwa tidak menggunakan
kata pasti mati. Kelihatan di sini bahwa Hawa sudah belajar di sekolah Tuhan di Taman Eden, tetapi dia tidak serius belajar dari guru agung itu. Hal itu dapat kita lihat dari kata-kata yang digunakan oleh Hawa ketika ia menjawab ular itu. Ketika ular mengatakan kepadanya bahwa sebagian dari pengajaran gurunya itu salah, seharusnya Hawa segera pergi untuk bertanya kepada Tuhan sebagai gurunya. Penerimaan pesan atau pengajaran yang telah direvisi oleh ular menuntun Hawa kepada keraguan tentang pengajaran Tuhan apa yang telah difirmankan kepada mereka. Adam mengerti bahwa pasangannya telah melanggar perintah Allah, mengabaikan satu-satunya larangan yang telah diperintahkan kepada mereka sebagai satu alat ujian kesetiaan dan kasih mereka kepada guru agung itu. Saudara-saudara, di sekolah Taman Eden ada juga ujiannya. Dan ketika diuji Adam dan Hawa, ternyata mereka tidak lulus ujian. Karena mereka tidak percaya kepada guru itu, malah mereka percaya kepada musuh guru itu. Di dalam pikirannya terjadi satu pergumulan yang sangat hebat. Dia menyesal bahwa dia telah membiarkan Hawa pergi dari sisinya. Tetapi kini hal itu telah terjadi. Ia harus berpisah dengan Hawa, dengan siapa lagi dia dapat bergaul dan membahagiakannya. Ia berpikir bahwa ia akan kehilangan sebuah dimensi pendidikan, yaitu dimensi sosial. Diambil dari tulisan Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 1, halaman 52. Sayangnya, meski Adam mengetahui yang benar, Adam tahu bahwa Hawa sudah salah. Adam juga akhirnya memilih melakukan hal yang keliru. Dan bagian yang ketiga dari pelajaran kita minggu ini adalah harapan untuk pemulihan. Di dalam Kejadian 3:15 firman Allah berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kabar baik dari Kejadian 3:15 adalah bahwa oleh karena kasih karunia Yesus dan rencana penebusan, semuanya tidak hilang. Kita akan memiliki pengharapan akan keselamatan dan pemulihan. Pendidikan Kristiani harus diarahkan kepada Yesus dan apa yang telah Yesus sudah lakukan kepada kita, serta kematian, kebangkitan, dan pemulihan yang disediakan Yesus bagi kita. Pendidikan yang kita peroleh dalam Kristus adalah suatu kesempatan dan pengalaman yang agung bagi mereka yang akan membaktikan diri mereka sendiri. Ringkasan pelajaran kita minggu ini adalah, pendidikan adalah cara Allah memperkenalkan kepada Adam dan Hawa tentang keberadaannya, tentang karakternya, tentang kebaikan Allah, dan tentang kasih Allah. Ada 3 sistem pendidikan di Taman Eden, yaitu work education atau pendidikan pengembangan fisik. Kejadian 2:15 kita ulangi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah mengetahui kemampuan Adam sebab dialah yang telah menciptakannya, dan dia dapat mengajar Adam untuk memahami, menyadari potensi yang dimilikinya dan dapat dikembangkan dengan bekerja sehingga potensinya menjadi lebih sempurna. Dan yang kedua adalah intimasi atau pengembangan sosial. Di dalam Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Allah juga mengetahui bahwa manusia memerlukan hubungan yang lebih intim dengannya, sehingga dia menciptakan sebuah ruang keintiman di Taman Eden dalam batas-batas taman itu. Di dalam Kejadian 3:1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kata cerdik diterjemahkan dalam beberapa versi sebagai licik. Dan ular menyatakan bahwa Allah sebagai lawan dari kelicikan tersebut. Bahwa Allah adalah guru yang tidak jujur kepada Adam dan Hawa.
Kelicikan ular menyebabkan sebuah elemen negatif diperkenalkan kepada Adam dan Hawa. Bahkan seluruh Taman Eden yang sejauh ini hanya tampak sempurna. Di dalam Kejadian 3 ayat 3 firman Allah berkata, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa mengulangi kembali perintah itu. Dia tidak menyatakan itu dengan tegas, bahwa tidak menggunakan kata pasti, mati. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kabar baik dari Kejadian 3 ayat 15 adalah bahwa karena kasih karunia Yesus dan rencana penebusan, semuanya tidak hilang. Kita memiliki pengharapan akan keselamatan dan pemulihan. Pendidikan Kristen harus diarahkan kepada Yesus dan apa yang telah Yesus sudah lakukan kepada kita, serta kematian, kebangkitan, dan pemulihan yang disediakan Yesus bagi kita. Pendidikan yang kita peroleh dalam Kristus adalah satu kesempatan dan pengalaman yang agung bagi mereka yang akan membaktikan diri mereka sendiri. Panggilan. Bila mana kita mengerti kejatuhan Adam dan Hawa, kita dapat lebih baik mengerti maksud dan tujuan pendidikan untuk kita di zaman sekarang ini. Melalui doa, pelayanan, dan belajar terus-menerus akan firman-Nya, kita dapat lebih dekat kepada Allah, sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden. Meskipun dia tidak salah menafsirkan apa yang telah dikatakan Allah kepadanya, sangat jelas di sini bahwa dia tidak menganggapnya cukup serius. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar contoh sekolah di Taman Eden yang menjadi pola sekolah sepanjang zaman. Biarlah kami boleh memiliki akan pendidikan yang benar di semua sekolah, terutama di dalam pengembangan fisik, pengembangan sosial, dan pengembangan mental. Biarlah gereja, keluarga, dan anak-anak dapat memasuki sekolah-sekolah Tuhan. Terima kasih oleh karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.